Ketika diriku melihat dirimu, walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Meski terkesan sepele, namun pekerjaan sebagai penjaga perlintasan kereta api ini sangatlah mulia. Hal ini tentunya menyangkut keselamatan banyak orang, khususnya pengguna kendaraan bermotor. Inilah pekerjaan ayahanda Muhammad Syarifuddin. Syarifuddin memiliki orang tua yang taat akan agama, Haji Damroh bin Karab dan Hajah Aimah binti Johir. Syarifuddin putra ketiga dari 6 bersaudara. Pria kelahiran 17 Oktober 1954 di Batu Raja, Sumatera Selatan ini menyelesaikan pendidikan SD hingga SMA di Desa Laya, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tidak hanya pendidikan umum, sang ayah juga mewajibkan keluarganya untuk mendalami ilmu agama. Masa kecil hingga remaja pun dilalui bersama keluarga dengan serba keterbatasan di lingkungannya yang tergolong keluarga sederhana. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, berangkatlah Syarifuddin menuntut ilmu ke Kota Pelajar Yogyakarta dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII. Hidupnya selama di Yogyakarta pun ditopang oleh semangat yang tinggi, dibantu saudaranya untuk tempat tinggal dan dipinjamkanlah mesin ketik selama menyelesaikan tugas dari kampus dengan sikap hidup tirakat, ingin segera selesai lulus kuliah dan menyenangkan hati orang tua. Untuk mengurangi beban orang tua, Syarifuddin pun bekerja sambilan sebagai staf perpustakaan, dengan tujuan bisa belajar dari buku yang ada di perpustakaan dan mencari tambahan biaya untuk kuliah. Sebagai anak perantau, Syarifuddin pun sangat pintar bergaul dan memperbanyak saudara, mulai dari belajar bersama hingga membesuk teman yang sedang sakit. Namun siapa sangka, tatkala membesuk kawannya di rumah sakit, ia justru melihat siswi bidan di Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta yang cantik dan memikat hati. Begitu indah sayang, hari-hari berlalu. Hari demi hari pun dilalui. Akhirnya Syarifuddin tercatat menjadi mahasiswa terbaik sefakultas hukum dan sebagai wisudawan terbaik atau cum laude di kampus Universitas Islam Indonesia. Sebulan kemudian ia pun menikah dengan Tami yang kala itu sudah menjadi bidan di Rumah Sakit BKIA Aisyah Aji Barang Banyumas, Jawa Tengah. Selesai kuliah dan belum mendapatkan ijazah dari kampus, pria yang santun ini pun nekat mendaftarkan diri sebagai calon hakim di Departemen Kehakiman pada tahun 1980 di Jakarta dan diterima pada bulan April 1981 menjadi calon hakim. Tanpa menunggu waktu lama, Syarifuddin pun berangkat. Ia pun menggantungkan nasib pada kapal Tampomas dan tidur selama 4 hari di dek bersama ragam orang yang ingin mengadu nasib. Sesampainya dan turun dari kapal Tampomas, di malam hari Syarifuddin mulai kebingungan. Suasana malam dan gelap tak gampang untuk mencari kendaraan umum. Disinilah awal karir Syarifuddin, berkarir di dunia peradilan sebagai CPNS calon hakim. Syarifuddin tinggal di belakang kantor pengadilan, menempati tempat yang sederhana. Selama 7 tahun bertugas, Syarifuddin pun tidak pernah pulang kampung lantaran tidak punya ongkos atau uang saku karena gajinya kecil jika harus naik pesawat. Maka dipilihlah pulang kampung menggunakan bus di momen lebaran dengan cara menyetop bus di pinggir jalan. Dari hasil menabunglah, ia pun membawa beberapa oleh-oleh kesukaan keluarga di kampung dan ia duduk paling depan, dekat dengan pintu masuk bus.
Karena lelah, Syarifuddin pun tertidur lelap. Namun tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya, sudah tertindih dengan barang-barang. Bus yang ditumpanginya kecelakaan. Syarifuddin berusaha keluar dari bus yang ditumpanginya melalui kaca depan bus yang sudah pecah. Tanpa sadar, bajunya berlumuran darah karena kena pecahan kaca bus yang bertebaran di sekujur tubuhnya. Dengan kondisi situasi inilah, supir bus justru memilih melarikan diri dengan kondisi mesin yang masih menyala. Secara refleks yang dipikirkan bukanlah dirinya, namun bagaimana dengan nasib orang-orang yang berada di dalam bus yang masih tertinggal. Pilihannya mengejar supir yang kabur atau memberi bantuan ke orang-orang yang masih terjebak di dalam bus. Syarifuddin memilih kembali ke bus, segera mematikan mesin dan menolong penumpang lain yang masih terjebak di dalam. Cobaan pun belum selesai. Tiba-tiba datanglah segerombolan anak muda. Bukannya menolong, justru mereka menjara barang-barang penumpang yang berada di dalam bus. Tidak terkecuali tas Syarifuddin yang berisikan oleh-oleh untuk orang tua dan keluarganya. Singkat cerita, setelah membantu orang-orang, Syarifuddin pun pindah bus melanjutkan perjalanannya menuju Batu Raja. Prinsip hidupnya adalah terus bersyukur dalam setiap keadaan. Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Bak sebuah karya puzzle yang tersusun jelas di dalam potongan-potongannya. Tergambar jelas bagaimana Allah meridhoi setiap langkahnya. Syarifuddin selama hidupnya selalu dengan kesederhanaan dan tujuan hidupnya pun tidak besar, namun memiliki mimpi dan porsi yang besar. Kesederhanaan merupakan bagian dari hidup Syarifuddin hingga saat ini. Tidak neko-neko, ia pun membangun keluarga dengan cara yang sederhana, bahagia bersama sang pujaan hati. Dalam pernikahannya hingga saat ini, ia dikaruniai 2 orang anak serta 5 orang cucu. Masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demiku Tuhan, kau dan aku. Melalui perjalanan yang panjang dan kerja keras, ia pun menjadi putra terbaik bangsa ini sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Banyak harapan tertancap pada pundak Syarifuddin, mahkamah yang menjadi dambaan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Hidup adalah proses tentang perjalanan waktu. Dan hari ini, proses dari seorang sosok pribadi manusia secara alamiah sedang berjalan.